Muhammad Wahyu Widoyanto, SSI, SST, MSc beserta rombongan yang membersamai beliau. Yang kita hormati, kita banggakan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Rika Evianti SIMM. Bu Rika dulu dari Lombok Timur ya? Sama Bu Heni ya? Pak Muti kan ya? Dari Lombok Timur juga Pak Muti ya? Yang saya cintai, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah hari ini sudah 2 pengikut saya, Kepala OPD. Kemarin Pak Rusdi, hari ini Pak Adrian. Itu tandanya Kepala Dinas sudah move on dengan saya. Sudah satu visi dan misi. Yang sama-sama kita hormati anggota Kopimda Kabupaten Muara Enim hadir bersama kita mewakili Pak Kapolres, Pak Dandim nggak ada ya. Kemudian hadir bersama kita juga dari Denpom, dari BIN, BNN, K, junior saya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Kemudian ada Pak Mukti, Kepala BPS Kabupaten Muara Enim, yang sama-sama kita ucapkan selamat datang dan kita hormati saudara tetangga kita, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Oku, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pahlawan. Selamat datang para OPD yang hadir, yang sempat hadir. Selanjutnya para camat, para kepala desa. Tadi saya mendapat laporan ada 17 desa yang bergabung melalui Zoom mengikuti acara ini, dan yang lain ada berkumpul di 5 kecamatan di sini, dan kepala desa yang lain bergabung di kecamatan masing-masing. Apa yang kita launching termasuk pada hari ini dan launching kegiatan sebelumnya, ini merupakan titik awal, bukan akhir daripada pekerjaan. Tidak ada di dalam aturan program 100 hari kerja kepala daerah, tetapi kita ingin memastikan bahwa visi dan misi ditangkap oleh kepala OPD, kepala dinas agar sampai kepada masyarakat. Alhamdulillah tinggal beberapa OPD lagi, masih tersisa lebih kurang 1 minggu. Mudah-mudahan bisa terkejar untuk dilakukan hal yang seperti ini. Terutama stakeholder yang memangku kepentingan dalam kegiatan ini, yang harus diperhatikan dan ditekankan agar maksud dan tujuan kegiatan kita sampai kepada masyarakat. Kalau kepala OPD, kepala dinas, camat, kepala desa sekali disampaikan pasti mereka tahu. Tetapi apakah program-program seperti ini sampai kepada masyarakat dan mereka bisa memahami? Itu yang harus kita pastikan. Dan saya untuk 3 bulan ke depan akan melakukan cross check, uji sampel ke lapangan, apakah apa yang kita launching dari semua kegiatan sudah bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat. Itu yang penting. Selanjutnya saya akan menguraikan satu persatu apa yang menjadi program visi dan misi saya bersama Ibu Sumarni di Kabupaten Muara Enim. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim. Pertama mengenai program desa digital. Hari ini, hari sekarang, zaman sekarang, memang sudah menjadi kebutuhan. Tadi sudah disampaikan. Bukan lagi sesuatu yang ditawarkan, tetapi sudah kebutuhan. Arsip-arsip kantor sudah selayaknya sudah ditinggalkan secara manual.
Saya terus terang saja sudah berkeliling beberapa kantor, masih menumpuk arsip-arsip yang dikelola secara konvensional. Mana debunya banyak, kantor tidak rapi. Oleh karena itu kita himbau agar mulai dari OPD-OPD itu membuat sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kebetulan saya basisnya dari BPN, Pak Andre ya. Di BPN itu sampai sertifikat sekarang sudah elektronik. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan teknologi informasi ini dengan melaksanakan program-program sebagaimana yang tertera di dalam tayangan ini. Diharapkan nanti Pak Adrian tidak lagi ekspor setiap desa, sehingga akses internet, kegiatan berinternet itu tidak ada lagi yang menjadi hambatan. Saya tidak menguraikan satu persatu, tetapi intinya bahwa desa digital itu harus dilengkapi dengan perangkat teknologi sehingga bisa dimanfaatkan. Teknisnya nanti silakan berkomunikasi dengan Kominfo Kabupaten Muara Enim. Program Desa Cantik Membara, Cinta Statistik. Alhamdulillah kita kedatangan tamu, yaitu Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara. Tadi beliau bertandang, saya kira Bu Rika mestinya bergabung sama kita di balai tadi ya. Kita sarapan tadi sambil berbincang-bincang bagaimana mengetahui dan memanfaatkan data statistik. Saya katakan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, terutama Kepala OPD, saya membuat program dan bekerja itu berdasarkan data. Jadi Bapak dan Ibu jangan memberikan atau membuat program yang diajukan kepada saya hanya hayalan atau kemauan belaka. Tidak, pasti akan cross check data apa menurut statistik itu di data kita, apa yang dibutuhkan secara tematik masing-masing zona, masing-masing wilayah. Misalnya Semendel itu kekuatannya di ekonomi, kelemahannya apa? Muara Belinda kekuatannya di beras, kelemahannya apa yang harus kita dorong supaya ini menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Begitu cara kita. Jadi jangan hanya keinginan kita, jangan karena hanya proyek, ya, kegiatan fisik, tapi sesungguhnya ada hal yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Basis data ini yang menjadi pijakan atau referensi bagi kita untuk mengambil suatu kebijakan. Begitu ya, bisa dipahami Pak oleh dinas ya. Kemudian data-data itu nanti akan kita manfaatkan. Oleh karena itu jangan putus-putusnya berkomunikasi dengan bank data statistik. Bank data statistik itu ya komandannya Pak Wahyu di provinsi, di Muara Enim Pak Mukti, berkomunikasi dalam rangka membangun dan membuat data statistik itu Pak, mestinya kita dorong dan kita dukung. Karena apapun pekerjaan yang dilakukan, apakah itu oleh instansi vertikal dan seterusnya, pasti manfaatnya itu adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kota-kota kita ini sebenarnya sama Pak, tujuannya bagaimana membangun Kabupaten Muara Enim, hanya bidangnya yang berbeda. Cocok Pak Mukti? Saya dengan Pak Mukti ini Kurika kantor sebelahan di Oku Timur ya, 5 tahun kami BPN, BPS ya. Oleh karena itu ya gubernur kan komandan kami dulu kan. Nah, oleh karena itu mari silakan nanti sampaikan kepada masyarakat, tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, apa sesungguhnya BPS itu. BPS itu bukan BPJS ya. Data statistik tentang apa-apa saja yang ada di satu wilayah, satu desa Pak Wahyu, Pak Kepala Desa. Ada rumus-rumusnya, silakan diisi. Kalau kurang atau belum memahami, belajar dengan Pak Mukti, datang ke Muara Enim buat SPD, konsultasikan atau undang mereka ke sini untuk belajar secara detail. Ya. Demikian juga saudara-saudara kita yang melalui Zoom para kepala desa. Ya.
kita harus melalui atau menggunakan data statistik. Terima kasih Pak Statistik, kita menjadi nomor 1, mudah-mudahan Tegalrejo ya, tahun ke depan akan menjadi percontohan nasional tentang basis data statistik. Siap masyarakat Tegalrejo? Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya program Dinsos Membara. Bapak-Ibu sekalian, Dinsos ini ada 2 paling tidak. Pertama mengenai PKH, yang kedua mengenai asuransi kematian. Itu merupakan program kami. Program kematian ini asuransinya itu kalau dulu 2,5 juta, sekarang 3 juta. Dan saya minta, tangan boleh. Dan saya minta sebelum hari ke-7 sudah diberikan santunan itu kepada ahli musibah. Sebelum hari ke-7. Tidak berlama-lama seperti sekarang ini. Sekarang kan mungkin 2-3 bulan masih belum. Kalau bisa kita usahakan kebutuhan untuk penyelenggaraan tahlilan dan seterusnya hari ke-7 itu sudah menggunakan dana yang kita berikan santunan. Pak Lido ya. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah mengenai PKH Membara. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu PKH, sudah dapat bantuan. Berdasarkan data, ini data kan, di Muara Enim ini penerima PKH itu mestinya 275.000 kepala keluarga. 275.000 kepala keluarga. Yang sudah di cover atau diurus oleh pemerintah pusat itu baru 125.000. Sehingga masih ada yang tidak menerima PKH itu 150.000. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? PKH ini Bapak dan Ibu, itu kami masukkan di APBD Kabupaten Muara Enim. Ya. Jadi 275.000 penerima PKH nanti, 125.000 sudah ditanggung pemerintah pusat, 150.000 ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Kalau berdasarkan angka itu, ternyata kita lebih besar akan memberikan PKH daripada pemerintah pusat. Apalagi pemerintah pusat, mohon maaf saya kritik, mengubah data penerima PKH itu sulit sekali. Penerima PKH hari ini mungkin sudah tidak layak lagi menerima, karena dia sudah meningkat ekonominya. Tetapi ada saudara-saudara yang di sebelah rumah yang seharusnya lebih layak menerima. Cuma oleh karena data itu tidak bisa direvisi oleh pemerintah daerah, maka walaupun dia sudah punya mobil dan sebagainya masih menerima PKH. Malu. Yang 150.000 kita tanggung dengan APBD Kabupaten Muara Enim. Ya. Dasar 1.000 yang akan diberikan PKH ini apa? Data. Akan kita bangun nanti satu data terintegrasi penerima PKH dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Jangan sampai orang yang tidak layak lagi menerima PKH masih diberikan terus. Kita akan memberikan keadilan kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim. Gratis, pajak bumi dan bangunan gratis yang nilainya di bawah 100.000. Jadi Bapak dan Ibu kaget balik rumah kalau PBB tidak terbit, setoran terakhir itu di bawah 100.000, tenang, tidak usah bayar. Saya tanya dengan kepala Bapenda Pak Fendi, kalau kita hapuskan PBB masyarakat yang 100.000 ke bawah ini berapa jumlahnya di seluruh kabupaten? Ternyata hanya sekitar tidak sampai 4,5, tidak sampai 5 miliar, tidak sampai 5 miliar. Pak Ardian tadi mengatakan pengalaman jadi camat susah nagih yang di bawah 100 ini. Jadi paling tidak ada 2 manfaat. Pertama memudahkan penagih, yang kedua meringankan masyarakat. 4,5 miliar yang kita hapuskan. Saya katakan kan Pak Bayu,
satu perusahaan dihitung bersama-sama saya menghitung. Kita naikkan sedikit, kita validasi, verifikasi objek pajaknya bagaimana. Ternyata hampir 2 kali lipat dari 4,5 miliar. Satu perusahaan. Subsidi silangnya. Bagaimana kalau dapat 20-30 perusahaan dengan hal yang sama? Meledak kita. Masyarakat terbantu, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan atau menyetorkan PBB di kas daerah. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita tumbuh kembangkan supaya suatu saat nanti bisa saja semua gratis kecuali bidang usaha. Suatu saat nanti, saya belum janji, nanti kita kalkulasi. Ya. Oleh karena itu hari ini terima kasih kepada Kepala OPD saya bangga sekarang sudah memasuki 100 hari, sepertinya hampir 100% sudah move on. Pak Wahyu, Pak Ulrika sudah move on. Kalau tadi mungkin nggak remeh Pak Edison itu siapa? Kan begitu. Bukan Pak Edisonnya Bapak Ibu sekalian, bukan Ibu Sumarninya. Programnya menentu untuk rakyat atau tidak, itu persoalannya. Kan begitu. Kalau saya nggak usah dianggap biasa. Ya, saya menjadi pelayan masyarakat itu sudah hampir 30 tahun Pak Andrian. Tapi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat seperti ini yang harus kita. PBB itu Bapak dan Ibu bukan hanya mengenai nilai, tapi kebanyakan dikaitkan dengan administrasi yang lain. Nak minta surat kawin anak, mana PBB? Nak masuk anak sekolah, mana PBB? Meneng kepala. Benar tak? Oleh karena itu kita mulai sederhanakan. Dan nanti suatu saat saya bertekad agar kita mempunyai satu basis data apapun itu, khusus Kabupaten Muara ini. Jangan lagi data-data itu simpang siur. Kalau kita membangun atau menunggu satu basis data dari pusat itu mengurusi seluruh Indonesia. Kalau daratan barangkali mudah menjangkau. Yang kepulauan-kepulauan itu